Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana proses pengajuan pengangkatan pertama dari dosen tenaga pengajar menjadi asisten ahli bagi dosen yang telah eligible dengan persyaratan yang telah lengkap. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, untuk pengangkatan pertama asisten ahli, wajib mengisi BKD minimal 2 semester. Wajib minimal 1 tahun sebagai dosen semenjak menjadi dosen tetap. Silahkan Bapak Ibu akses JAD LLDikti4.id dan masukkan username dan password akun Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dapatkan akun JAD ini dari operator JAD di perguruan tinggi Bapak Ibu. Bila operator belum memiliki akun JAD sebagai operator, maka bisa diajukan melalui website 4.ldikti4.id dengan melampirkan data permohonan untuk pembuatan user operator akun JAD LLDikti4. Bila Bapak Ibu telah memiliki akun JAD sebagai dosen atau sebagai operator, Bapak Ibu bisa mulai masuk ke website. Silahkan masukkan username dan password di website JAD-nya dan nanti bisa lakukan login masuk ke sistem ini. Silahkan klik masuk. Maka akan muncul tampilan dashboard JAD. Untuk membuat usulan baru dari pengangkatan pertama TP ke asisten ahli, Bapak Ibu klik usulan JAD dan klik draft. Klik usulan JAD dan klik draft. Kemudian klik tambah usulan. Nah, Bapak Ibu silahkan melengkapi data dosen beserta detail dosennya, mulai dari NUPTK, gelar depan, gelar belakang, sesuai aturan penulisan, kemudian status ikatan kerja sebagai dosen tetap yayasan. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk ikatan kerja yang bisa mengajukan pengangkatan pertama maupun kenaikan jabatan akademik dosen untuk peraturan tahun ini hanya bisa diberlakukan untuk dosen tetap yayasan. Kemudian tanggal pengangkatan adalah tanggal ditetapkannya Bapak Ibu sebagai dosen tetap. Kemudian pangkat dan golongan terakhir Bapak Ibu. Kemudian masa penilaian adalah tanggal Bapak Ibu ditetapkan sebagai dosen tetap. Nah, mulai darinya sejak ditetapkan menjadi dosen tetap, adapun masa penilaiannya adalah tanggal terakhir di bulan lalu. Di sini karena saya buat videonya di bulan Juni, maka masa penilaiannya sampai 31 Mei tahun 2026. Kemudian Bapak Ibu bisa melengkapi nomor surat usulan. Ini adalah nomor surat dari perguruan tinggi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga silahkan mengisi tanggal surat dari surat pengantar tersebut. Kemudian kota surat tersebut diterbitkan. Kemudian juga pendidikan terakhir Bapak Ibu yang akan dihitung sebagai angka kredit. Bila ke asisten ahli maka minimal S2. Kemudian bidang ilmu yang diperhitungkan silahkan diisi. Kepakaran juga silahkan diisi. Kepakaran adalah linearitas dari mata kuliah yang Ibu ampuh, pendidikan terakhir, dan karya ilmiah yang Ibu buat. Harus linear, itu yang menjadi dasar kepakaran Bapak Ibu. Kemudian JAD
untuk TMT JAD terakhir adalah bagi tenaga pengajar adalah tanggal pengangkatan sebagai dosen tetap. JAD usulan adalah asisten ahli yang S2 150. Dan terakhir untuk data pimpinan silahkan diisi sesuai dengan profil pimpinan Bapak Ibu semua. Bila sudah lengkap silahkan klik Save as Draft. Maka usulan Bapak Ibu telah selesai menjadi draft dan siap untuk melengkapi di menu selanjutnya. Ya. Bila Bapak Ibu tidak bisa mencari NUPTK di tombol pencarian, maka Bapak Ibu bisa mencoba klik since dokumen, since dosen, masukkan NUPTK Bapak Ibu dan klik since, maka JAD akan menarik data profil dosen terbaru dari PDDikti ke JAD Dikti 4. Nah, barangkali ada yang home base-nya belum sesuai atau mungkin datanya tidak sesuai, bisa diklik since dokumen. Kemudian jangan lupa di save as draft. Seperti itu. Maka bila sudah selesai, nama Bapak Ibu akan muncul dan bisa dilihat ini adalah usulan jabatan akademik dosen dengan posisi draft. Nah, Bapak Ibu bisa langsung melengkapi di menu mata kuliah. Silahkan isi mata kuliah yang Ibu ampu, setidaknya 2 atau 3 mata kuliah dilengkapi. Selain data dasar dosen tadi, Bapak Ibu bisa lengkapi mata kuliah, kemudian Bapak Ibu lanjutkan melengkapi riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan Ibu S1-nya di mana, prodi apa, perguruan tinggi mana, dan kemudian Bapak Ibu lengkapi angka konversi, yang mana angka konversi adalah angka yang didapatkan dari SKP Bapak Ibu. Saya akan contohkan bagaimana mengisi SKP di tahun 2025. Nah, cukup klik tambah dan kita lihat dulu formatnya. Nah, untuk format SKP di tahun 2025, berikut saya tampilkan. Di sini ada template SKP yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu di perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Silahkan lengkapi di teks yang warna merah, disesuaikan. Namun untuk khusus periode tanggal 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 itu adalah tanggal template yang sudah ditetapkan. Artinya bila mana Bapak Ibu menjadi dosen sebelum 1 Januari 2025 bisa menggunakan template tanggal ini. Karena ini akan menjadi dasar penilaian SKP selama 1 tahun di tahun 2025. Artinya tanggalnya penuh dari 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025 dengan tanda tangan pejabat nilai kinerjanya di 5 Februari 2025. Artinya SKP Bapak Ibu semua yang sudah disusun menjadi perencanaan di tahun 2025 sudah disahkan di bulan Februari 2025 oleh pimpinan penilai kerja kinerja Bapak Ibu. Nah, bila sudah ditandatangani, selanjutnya ini adalah dokumen evaluasi kinerja Bapak Ibu selama tahun 2025. Dokumen ini adalah dokumen sebagai penilaian atau predikat kinerja Bapak Ibu yang menyimpulkan apakah Bapak Ibu penilaian menurut pejabat nilai kinerja di perguruan tinggi Bapak Ibu apakah baik atau sangat baik. Tentunya tanggalnya adalah tanggal di tahun 2026 ya, karena Bapak Ibu dinilai selama 1 tahun di tahun 2025. Nah, penilaiannya apakah baik atau sangat baik. Nah, jangan lupa untuk ditandatangani di kedua belah pihak, pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja.
Pastikan predikat kinerja dipilih salah satu ya Bapak Ibu, antara baik ataupun sangat baik. Kemudian ini adalah lampiran dari SKP tersebut. Ya, silahkan disesuaikan. Kami sudah siapkan formatnya, boleh menggunakan format ini. Bila mana ada penyesuaian sedikit-sedikit dipersilahkan. Dan tentunya tanggal evaluasi juga dicantumkan, tanggalnya sama ya, tanggal 2 Januari 2026, karena penilaian yang dilakukan terhadap SKP di tahun 2025. Itu untuk tata cara mengisi SKP. Setelah SKP ditandatangani oleh Bapak Ibu dan pimpinan atau pejabat penilai kinerja di tahun 2025, kita coba masukkan. Nah, ini di tahun 2025 mulai dari Januari sampai Desember, predikatnya baik atau baik sangat baik atau baik sekali. Silahkan dipilih. Kemudian Bapak Ibu lampirkan linknya. Jadi setelah Bapak Ibu memiliki dokumen SKP, jangan lupa diupload di repository atau cloud-nya Bapak Ibu, atau juga bisa di Google Drive. Cantumkan linknya dan klik save. Maka nanti akan muncul angka kredit tahun 2025 sebesar 12,5. Ini adalah angka kredit minimal yang Bapak Ibu harus miliki sebagai syarat pengangkatan pertama dari tenaga pengajar ke asisten ahli. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mengisi checklist persyaratan. Ada sempat pertanyaan ya, untuk pengangkatan pertama apakah harus mengisi angka prestasi dan penelitian? Jawabannya tidak perlu. Jadi angka prestasi dan penelitian ini adalah menu yang digunakan untuk kenaikan jabatan akademik dosen. Kenaikan dari asisten ahli ke rektor maupun ke jenjang selanjutnya. Adapun pengangkatan pertama tidak perlu mengisi ya Bapak Ibu. Angka prestasi dan penelitian tidak perlu diisi. Silahkan langsung mengisi checklist persyaratan. Nah, untuk checklist persyaratan ada 5 poin yang wajib diisi. Yang pertama adalah surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi. Ini adalah surat pengantar yang dibuat oleh pimpinan kepada Kepala LDT Wilayah 4. Untuk poin kedua adalah SK pengangkatan sebagai dosen tetap. Bapak Ibu bisa lengkapi dokumennya. Yang ketiga, ijazah dan transkrip nilai S1 dan S2. Bila sudah S3 silahkan lengkapi juga. Dijadikan menjadi satu PDF ya Bapak Ibu. Ijazah dan transkrip nilainya dari scan dokumen asli, bukan fotokopi. Itu lampirkan menjadi satu dokumen PDF. Nah, bila sudah lengkap Bapak Ibu, selanjutnya adalah BKD yang sudah diisi minimal 2 semester ya. Nah, silahkan dilengkapi file dokumen BKD-nya, diupload ke poin nomor 16. Kami sudah memberikan informasi notifikasi untuk BKD Bapak Ibu bila sudah terisi minimal 2 semester. Terlihat ya, BKD 2024 bulan untuk periode genap sudah memenuhi, BKD 2025 periode ganjil sudah memenuhi. Kami sudah tarik datanya dari sister. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, kami perlu dokumennya, silahkan dokumennya nanti dilengkapi ya, diupload di poin nomor 16. Kemudian Bapak Ibu, terakhir yaitu surat pernyataan pimpinan perguruan tinggi. Ini adalah dokumen yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan tanggung jawab terhadap proses pengajuan. Ada formatnya, silahkan dilengkapi. Nanti dokumen yang sudah ditandatangani oleh perguruan tinggi di-upload dan selanjutnya Bapak Ibu bisa set draft selesai. Maka draft usulan pengangkatan pertama tenaga pengajar ke asisten ahli sudah selesai Bapak Ibu ya. Selanjutnya nanti akan diproses oleh operator untuk diklik usulannya menjadi usulan baru yang masuk ke LDT Wilayah 4. Baik, terima kasih. Demikian